Hamdan lillah syukran lillah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa sallim wa barik wa sallim amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita dari hati kita yang paling dalam mengungkapkan, mempersembahkan ungkapan rasa terima kasih kita kepada Allah. Mempersembahkan puji syukur kita hanya kepada Allah. Allah tidak pernah melupakan kita walaupun sedetik. Dalam bahasa Al-Quran itu dikatakan Allah itu selalu berzikir kepada kita. Tanpa henti mengingat kita, tanpa henti memberikan segala kebutuhan yang kita butuhkan di dalam hidup ini. Karena memang sejatinya kita adalah wakil Allah di muka bumi. Sejatinya, hakikinya kita ini wakil Allah di muka bumi. Tugas kita. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk mengabdi. Jadi artinya tidak selangkah pun, tidak sedetik pun waktu berlalu, apapun gerak dan gerik kita di muka bumi ini, ya semata-mata menjalankan peran kita sebagai wakil Allah. Nah, karena itulah dijelaskan oleh para ulama bahwa sesungguhnya setiap apa yang kita lakukan adalah ibadah. Adalah ibadah. Jadi yang dimaksud ibadah itu bukan hanya sholat, hanya pergi haji, hanya puasa, umroh, baca Quran, dan lain-lain. Semua yang kita lakukan, semua gerak-gerik kita itu adalah ibadah kepada Allah. Yang dimaksud ibadah itu adalah yang kita lakukan itu adalah memang tugas dari Allah. Nah, sampai di titik itu kita harus mengerti artinya tidak boleh ada perbuatan kita itu, langkah kita itu, kata kita itu, kegiatan kita itu yang tidak sejalan, yang tidak selaras dengan apa yang sudah diatur oleh Allah, yang diperintahkan oleh Allah. Itu ya. Jadi kita ini bukan transaksi kepada Allah. Bukan gawe ini minta dibayar oleh Allah, gawe ini minta dibalas oleh Allah. Sebenarnya bukan. Kita ini menjalankan pekerjaan Allah di muka bumi ini. Karena kita memang ditunjuk sebagai khalifah fil ardh, sebagai wakil Allah. Tinggi kan kedudukan kita ini. Cuman kadang-kadang karena keterbatasan ilmu dan keterbatasan hidayah, kita sering melakukan sesuatu itu timbal balik
balas-balasan. Aku ngerjakan ini, Allah memberikan ini. Aku ngerjakan ini, Allah memberikan ini. Dalam bahasa yang berbeda-beda. Ada yang pakai bahasa pahala, ya. Ada yang pakai bahasa misalnya kalau kita berinfak atau bersedekah 1000 kaget dibalas oleh Allah 700 kali lipat dan lain sebagainya. Itu memang ada dalil-dalil yang mengemukakan tentang itu. Tapi itu sesungguhnya dalam zona iming-iming yang diberikan oleh Allah kepada kita. Bukan tujuan kita. Iming-iming. Kalau kau melakukan ini, yang kau dapatkan tuh ini. Kan? Ya, dalam bahasa agama ada yang menyebutkannya pahala segala macam. Tapi sesungguhnya hakikinya itu tadi. Untuk apa ini disampaikan? Agar kita belajar menjadi hamba yang belajar ikhlas, gitu kan? Jadi kita berbuat, beribadah, melakukan apa itu belajar ikhlas. Nah, yang dikatakan ikhlas itu adalah semata-mata lillah, semata-mata karena Allah, semata-mata bersama Allah. Tidak mengharapkan yang lain. Kalaupun ada judul harapan, di hadis itu dijelaskan judulnya itu adalah ridho Allah. Ridho Allah. Dan dalam bahasa ungkapan Nabi itu, ya ilahi antal maksud wa ridhoka matlub. A'tini mahabbataka bi qurbika wa bi nafsika wa bil ma'rifatika ya Allah. Jadi di ajaran para nabi itu bertuhankan kepada Allah itu adalah ya Allah, Engkau tujuan hidupku. Itu harus diucapkan, harus dirasakan, harus disampaikan terus-menerus kepada Allah. Ya Allah, Engkau tujuan hidupku. Begitu? Tidak ada surga di situ. Tidak ada surga tujuan hidupku, tapi Engkau tujuan hidupku. Kalau sudah Allah yang menjadi tujuan hidup itu, kecil lah surganya. Karena surga miliknya Allah, neraka miliknya Allah, semua milik Allah kan. Kecil sekali. Kalau para sufi itu berbicara kepada Allah itu, ya Allah, biarlah aku masuk ke dalam neraka-Mu ya Allah. Asal Engkau jangan hilangkan ridho-Mu terhadapku. Kalau ridho sudah didapat, biar masuk neraka, ya bahagia juga. Itu jadi untuk memperluas wawasan kita agar paham, agar beragama itu, agar bertuhankan kepada Allah itu dapat nikmatnya, kan? Jadi tidak gerasak-gerusu, tidak kesusu, tidak mengejar apa yang tidak jelas. Tidak harus jelas, sehingga ada nikmat dalam bertuhankan kepada Allah. Waridoka matlub, dan hanya redomu ya Allah yang aku minta, yang aku harap, yang aku kejar. Redomu. Atini mahabbataka ya Allah, aku mendambakan cintamu. Bukan mendambakan pahalamu, bukan mendambakan surgamu, tidak mendambakan cinta. Aku mendambakan dekat denganmu ya Allah. Aku mendambakan kenal denganmu ya Allah. Ma'rifatullah. Wah, enak sekali kan? Dapat ridho Allah, dapat cinta Allah, dekat dengan Allah, kenal dengan Allah. Wah, itu ilmu tertinggi dalam beragama itu. Tahu, dipahami, dilaksanakan, mencoba praktek untuk mendekat kepada Allah, untuk dekat kepada Allah. Wah, enak sekali. Bahagia hidup. Nak miskin gitu, nak kaya gitu, nak banyak problem apa tidak gitu. Nikmat. Karena hanya ada Allah. Tidak ada kecewa. Karena Allah. Yang datang adalah Allah. Sehingga nanti terasa apapun Allah.
Nanti terasa misalnya dalam kehidupan sehari-hari kita bersilaturahmi misalnya kan dengan tetangga, dengan keluarga, dengan siapapun. Terasa di situ bahwa kita sedang mengunjungi Allah. Jadi ikhlas sekali itu. Kita memberi sesuatu kepada orang lain, terasa di situ bahwa yang kita berikan adalah milik Allah dan yang kita beli adalah umat Allah, wujudnya Allah. Bukan mengenjuk zatnya Allah, bukan ya. Wujudnya Allah. Kan wujudnya Allah itu gitu-gitu nih ciptaannya. Jadi terasa kalau saya bantu ini, terasa bahwa saya sedang membantu Allah. In tansurullah yansurukum, kata Allah. Jika kalian menolong agamaku, jika kalian menolong aku, kata Allah, aku akan menolong kalian. Siapa yang kita tolong? Allah zat? Bukan. Tetangga kita, kerabat kita. Sehingga terasa. Nah, sehingga ritual-ritual ibadah yang kita lakukan, baik sholat maupun haji, umroh, puasa dan lain sebagainya itu, terasa ritual-ritual itu akan membawa batin kita dekat dengan Allah, akan membawa jiwa kita nikmat bersama Allah, sehingga kita melakukan apapun itu terasa lengkap. Terasa. Nah, itu ilmunya. Ilmu tauhid ya, ilmu bagaimana bertuhankan kepada Allah. Kalau ilmu fikih itu ilmu bagaimana menjalankan syariat Allah. Kalau ilmu tauhid adalah ilmu bagaimana bisa praktek kehidupan ini, merasa digerakkan oleh Allah, merasa bersama Allah, merasa berbuat itu selalu karena Allah. Itu yang dikejar. Itu yang dikejar. Dan harus itu yang dikejar. Karena kita ini tidak berpisah dari raga kita ini, tidak kembali kepada Allah. Modalnya itu. Modalnya itu bukan hafal Quran 30 juz. Bukan hafal kitab fikih, kitab kuning dari seluruh mazhab yang ada itu harus kita hafal. Bukan harus hafal ribuan, ratusan ribu hadis. Bukan. Tapi bagaimana batin kita bisa merasakan dekat dengan Allah. Sehingga kalau batin kita sudah dekat dengan Allah, kalau kita sudah merasakan nikmat hidup bersama Allah, maka yang akan keluar dari anggota tubuh kita ini secara syariat, secara pergerakan tubuh kita di muka bumi, yang akan keluar itu pasti yang baik-baik. Orang yang dekat, yang merasa dekat dengan Allah tidak mungkin bohong. Kan? Hatinya dewek baiklah nolak, tidak boleh bohong. Aku ini bersama Allah, masa iya aku bohong? Aku ini milik Allah, masa iya aku nipu? Semua yang ada pada diriku adalah milik Allah dan aku adalah wakil Allah. Masa aku tidak peduli dengan orang lain? Masa aku tidak membantu orang lain? Lebih hebat tak dampaknya? Lebih hebat. Karena kita berbuat baik dan berbuat ini itu bukan mengejar pahala, tapi memang karena kita merasa milik Allah, merasa bersama Allah, merasa bersama Allah. Kecil lah pahala itu kalau Allah sudah bersama kita. Ya? Kalau pahala itu kita pakai angko-angko misalnya kan, pahala ini misalnya taruh kelas 100 ikut misalnya kan. Kalau kita sudah bersama yang punya pahala, sudah dekat dengan Allah, sudah selama bersama Allah, dan Allah juga sudah ridho bersama kita. Kalau pakai hitungan angko-angko, jutaan miliaran pahala yang akan diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, kenapa kita tidak merubah mindset dan batin kita? Yang kita kejar itu apa? Ridho Allah. Sehingga setiap praktek ibadah ritual yang kita lakukan betul-betul diniatkan karena redomu ya Allah. Aku baca Quran semata-mata redomu ya Allah. Aku sholat semata-mata redomu kan usolli
lillahi ta'ala. Kan lillahi ta'ala kan? Oh iya. Untukmu ya Allah. Bukan usolli sunatul hajat. Li pahala. Bukan kan? Bukan. Lillahi ta'ala. Pahala itu ada di dalam lillahi ta'ala tadi. Jadi kalau ini lillahi ta'ala, maka pahala itu cuma ada setetes debu di sini. Nah, sebentar gitu yang dapatkan segini kan. Nah, sekali lagi ini penting selalu saya sampaikan ke diri saya khususnya dan kepada umat yang mau mendengar sambil berdoa mudah-mudahan Allah kasih hidayah, kasih keterbukaan hati untuk menerima dan diberikan kekuatan tubuh, kekuatan lahir batin untuk melaksanakan. Karena kita nak mati, Pak. Apa sih yang kita bawa mati? Profesor yang pinter nak matilah, dibawa ada ilmunya. Tidak. Dan kalau kita meninggal, tidak terdengar lagi wong manggil kita profesor, gitulah di alam lain. Harta kita berjubel, rumah, mobil, tanah kaplingan, kosan di mana-mana. Ada tak yang kita bawa? Tinggal anak istri, tetangga, teman yang katanya akrab nak matilah, tinggalkan. Ya, kuncinya kan cuma satu sebenarnya kan. Yauma la yunfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, kata Allah dalam Al-Qur'an. Satu saat tiba saatnya kalian itu tidak berguna harta benda, tidak berguna anak istri, seluruh lingkungan kita. Yang berguna apa? Illah, kecuali man atallaha, orang-orang yang kembali kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Nah, hati yang bersih itulah yang dikatakan hati yang bersama Allah. Nah, maka setelah penjelasan ini, jalan untuk menuju ke situ, Bapak-bapak sekalian yang saya muliakan, mudah-mudahan masuk ke dalam akal jiwa, ditolong oleh Allah. Yang pertama adalah zikrullah. Allah sudah berfirman kan, allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Jadi Allah berfirman, orang-orang yang beriman itu hatinya salim, hatinya bersih, hatinya tenang, hatinya nikmat bersama Allah karena zikrullah. Karena selalu zikir kepada Allah, karena selalu mengingat Allah. Allah bizikrillah tatmainnul qulub. Sungguh kata Allah, hanya dengan berzikir itulah hati kalian bisa menjadi damai, tentram, bersih, suci. Nah, macam-macam zikir ini kan banyak. Nah, yang pertama yang harus kita latih terus adalah zikrul bil qalb, zikir di hati. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu memiliki nama-nama yang baik, maka panggillah dia dengan nama-nama itu. Maka di hati kita, Pak, coba mulai. Setiap tarikan nafas ada asma Allah di sini. Ada nama Allah. Misal Bapak zikir ya Latif, nama Allah. Nah, di sini nyebut terus, Pak. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Kemana pun. Nak naik motor, nak nyupir mobil, nak kemana, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Tidak pakai lidah, tapi di hati. Sungguh akan sangat tenang jiwa kita. Dan sungguh akan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak istri kita dimanapun kita berada. Ini akhir zaman, Pak. Coba kelihat sehari-hari. Yang ditumpur mobil, yang pecah pala, yang mati di tempat, yang tersungkur sana, yang gempa bumi, yang di Palu satu daerah itu hilang disedot bumi, daratan jadi lumpur, bagaikan peristiwa Nabi Lut di zaman dulu.
Itu bukan peristiwa alam, Pak. Itu azab Allah. Kok kita anggap peristiwa alam? Tidak ada yang terjadi kecuali atas perintah Allah. Dan itu terjadi karena ulah manusia. Zahral fasadu fil bari wal bahri fabima kasabat aydin nas. Kerusakan di muka bumi, azab turun di mana-mana. Itu karena ulah tangan manusia yang semakin hari semakin jauh dengan Allah. Salatnya cak rajin nian, baca Qurannya cak rajin nian, tapi jiwanya jauh dari Allah. Nah, itu baik. Jadi mulai belajar zikir di hati. Kalau punya zikir dewek silakan pakai zikirnya. Kalau pengen bimbingan, pengen minta ke saya, jadi saya kasih nanti zikir apa. Itu modal selamat kembali kepada Allah. Itu saja mungkin tausiah kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita semua mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan doa bersama. Kami mohon Ustaz Daiman untuk memimpin doa. Kami persilakan. بفضلك الكريم يا الله تعالى يا عز وجل إلى قدر المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأولاده وذريته لرضا إلى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وصلى رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين.